Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita masuk awal pelajaran, kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelasnya, ya tolong dipimpin doanya. Tempat duduk, siap, gerak. Sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa berkata-kata kepada kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Bu Maya absen dulu ya, anak-anak ya. Adia, Aditya. Oh, rapat MPK ya. Oke. Aisyah, Aldi, Alif, Alvina, Amelia, Aninda, Azaro, Belinda, Cindy. Oh ya, yang tinggi Mbak gini nggak kelihatan. Dea? Oh sakit. Oh ya, soalnya tadi ada ya. Dia? Oh ya barusan ya, UKS ya. Sakit apa? Masuk angin ya Allah. Endika? Hadir. Eriko? Gevanya? Henda? Oh izin tadi. Ivon? Jarvika? Lutfia? Mailani? Nabila? Noval? Novianti? Nurul? Raditya? Oh bimbingan. PSN ya? Iya. Yes, didoakan aja mudah-mudahan sukses ya. Rehan? Salsabila? Oh udah pindah? Oh semester ini berarti sudah nggak ada di sini ya? Oh oke, saya enggak dulu. Sabrinada? Sinta? Siska? Taurik? MPK, rapat MPK, oke. Vanessa? Aduh. Yosua? Oh sakit. Yuki? Oh, sakit. Tuh banyak yang sakit ya. Ya semoga segera sembuh ya. Amin. Oke di semester awal ini kita nanti melanjutkan materi berikutnya ya. Nah sebelum kita mengawali materi ini jam terakhir, mesti ngantuk banget ya. Iya. Kita ice breaking sebentar ya. Iya, masih ingat enggak kira-kira? Ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat, segar. Ya walaupun sudah siang tetap harus semangat. Tadi semangat apa selamat atau tadi? Tadi Bu Mai bilangnya apa? Selamat atau semangat? Bukannya selamat ya? Wah jelas gak konsen ini tadi ya. Ulangi lagi ya. Wah benar-benar ini sudah jam 9.10 sudah benar-benar ngantuk ini ya. Ulangi lagi ya. Bukan selamat pagi tetapi selamat sih. Oke,
Semangat ya, tetap semangat. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Segar. Wah, segar. Semoga lebih bisa fokus lagi ya jam 9.10 ini ya. Oke, kalau kau suka kimia tepuk tangan. Kalau kau suka kimia tepuk tangan. Kalau kau suka kimia, mari kita belajar. Kalau kau suka kimia, tepuk tangan. Kalau kau suka kimia, petik jari. Kalau kau suka kimia, petik jari. Kalau kau suka kimia, mari kita belajar. Kalau kau suka kimia, tepuk tangan, petik jari. Kalau kau suka kimia, hentak bumi. Kalau kau suka kimia, hentak bumi. Kalau kau suka kimia, mari kita belajar. Kalau kau suka kimia, tepuk tangan, petik jari, hentak bumi. Segar. Sekarang coba berdiri aja dulu sebentar. Berdiri aja dulu. Ya, ini benar-benar ngantuk banget kayaknya ya. Jam terakhir. Ya. Kita break sebentar, ya. Ambil nafas sambil pejamkan matanya. Ya, jangan tidur loh ya. Nah, makanya tak suruh berdiri biar nggak tidur nanti ya. Nah, ambil nafas sambil pejamkan matanya. Ya, rilekskan rilekskan pikirannya dulu ya. Yang punya masalah, ya, yang punya sesuatu hal yang tidak bermanfaat, buang jauh-jauh. Ya. Ambil nafas, hembuskan pelan-pelan. Ya. Ambil nafas lagi, ya sambil tertawa ya, ngantuk ya. Ulang lagi ya, ambil, coba kita fokus ya. Ambil nafas lagi, ya sambil pejamkan matanya, hembuskan pelan-pelan. Ya. Ambil nafas lagi. Ya, hembuskan pelan-pelan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, silakan duduk ya. Ya, nggak apa-apa ya, sudah siang-siang ini kita belajar terakhir ini, kimia di jam terakhir. Tetap harus apa? Semangat ya, biar tetap. Tadi pelajarannya siapa tadi sebelumnya? Pak Lulus ya, Pak Fisika. Fisika. Terus sekarang dihantam oleh Bu Maya, jam terakhir, enggak apa-apa. Oke, sebelumnya kita tadi sudah sedikit, ya mudah-mudahan bisa fokus ya jam terakhir ya. Nah, kita masuk ke pertemuan di bab koloid. Ya, yang pertama, ini ya, kita nanti di 2 kali 45 menit, jadi ada 90 menit untuk materi kita, untuk koloid di pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita memasuki tentang sistem koloid, Bu Mei pengen tanya dulu, kira-kira perasaan kalian pada siang hari ini, selain mengantuk, ya siang mesti mengantuk ya, apa kira-kira? Kenapa? Panas ya, kipas anginnya kurang ini ya, kurang banyak ya. Apalagi kira-kira? Capek. Nah, tadi sudah ice breaking, harusnya sudah segar kembali kan ya. Apalagi? Sudah siapkah untuk pelajaran kimia? Harus siap ya, tetap semangat ya. Ya, perasaannya harus tetap semangat dan gembira. Adakah yang terpaksa? Tidak. Oke, nah sekarang sebelum Bu Maya memasuki materinya, ada sedikit beberapa gambar yang perlu kalian perhatikan. Ya, ini ya, ini ada yang, nah ini, yang atas ini kira-kira habis apa ini anak-anak? Ya, habis hujan ya, habis diguyur hujan, kemudian kelihatan ya, apa? Embun apa kabut? Embun atau kabut?
Ya, biasanya kalau kita lihat di luar gitu pada saat malam gerimis gitu ya, hujan, terus pada saat pagi kita buka pintu pasti ada kelihatan titik-titik air gitu ya. Nah, ini sama kayak di jalan raya itu ya seperti ini. Kita melihat pandangannya enggak begitu apa? Jelas. Itu contohnya apa kira-kira? Kabut ya. Nah, terus untuk gambar yang di bawahnya ini. Nah, ini ada pembakaran ya, kelihatan asap. Nah, asap ini nanti kalau pada saat kita melewati jalan pasti juga jarak pandang kita pendek ya, atau terhalang kan ya. Tidak apa? Tidak jelas. Nah, dari peristiwa ini anak-anak, dari fenomena alam ini yang tadi gambar pertama tentang apa tadi, kabut ya, karena semalam hujan deras atau pagi-pagi hujan deras sehingga pada saat kita pergi keluar gitu, pandangan kita nggak bisa jelas gitu ya karena kabut. Ada juga karena pembakaran, ya biasanya yang terjadi yang sering fenomena sekarang ini apa anak-anak? Pembakaran apa biasanya? Sampah gitu ya, sampahnya. Nah, biasanya kadang orang-orang apa? Membakar sampah, nggak mau membuang sampah pada tempatnya terus kemudian dikumpulkan terus dibakar. Itu merupakan hal yang tidak bagus ya. Sehingga asapnya tebal, habis itu apa? Pandangannya juga akan tidak nampak ya atau tidak jelas. Nah, dari fenomena ini Cah, anak-anak ya, ini berarti salah satu contoh dari pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, takdir bilangnya. Katanya di alif takdir gitu. Kira-kira kenapa bisa terjadi? Ya, terjadinya kabut seperti itu, asap tebal sehingga kita tidak bisa melihat ya. Nah, ini nanti ada istilahnya ada pada pelajaran kita pada siang hari ini. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu bahwa itu salah satu contoh materi, misalnya koloid. Nah, bagaimana pembuatan koloid yang dapat kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti ini kita akan mempelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari hari ini yaitu memiliki tujuan. Ya, anak-anak ya. Yang pertama apa? Nah, dengan kita nanti mempelajari pembelajaran berdasarkan literasi. Nah, kalian kan juga harus membaca ya. Baik membaca yang ada di mana? Di buku, di materi ajar yang sudah nanti kalian unduh ya. Kemudian bisa mengambil dari mana? Internet. Nah, ini nanti dan juga diskusi. Nah, pasti ada diskusi kelompok kan ya. Nah, ini nanti kalian dapat menjelaskan perbedaan tentang koloid, suspensi, dan larutan sejati dengan tepat. Nah, kemudian yang kedua, dengan mulai pembelajaran literasi dan diskusi nanti, kalian dapat mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid dengan tepat. Kemudian selanjutnya, nanti dengan melalui pembelajaran literasi dan diskusi, nah, kalian dapat mengidentifikasi berbagai jenis produk ya, yang termasuk sistem apa? Koloid dalam kehidupan sehari-hari. Kayak tadi contohnya seperti yang sudah digambarkan tadi apa? Ada apa? Ada kabut, apalagi tadi? Nah, itu salah satu beberapa contoh yang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dengan pembelajaran studi pustaka atau literasi yang kalian lakukan dapat meningkatkan apa, anak-anak? Literasi atau membaca kalian gitu ya pada materi sistem koloid dengan apa? Dengan baik. Nah, biasa Bu Maya akan menyampaikan tentang apa? Penilaian seperti biasanya. Yang pertama penilaian apa? Anak-anak sikap. Nah, sikap kalian dalam pembelajaran nanti akan Bu Maya nilai. Ya, baik pembelajaran mandiri maupun secara diskusi. Ya, kemudian keterampilan nanti ada kita akan membuat apa? Project. Nah, kita nanti akan apa? Praktek. Nah, di pertemuan berikutnya nanti ada nilainya, penilaiannya. Kemudian yang ketiga apa? Pengetahuan. Nanti di akhir dari apa? Materi nanti pasti Ibu Maya akan memberikan ulangan. Itu ya. Oke, kemudian seperti biasa kalau ulangannya di bawah nilai berapa? Nah, berarti nanti kalian harus siap-siap remedi. Pinter-pinter kok ya.
Oke, nah sekarang waktunya kita membagi diri kalian dalam kelompok-kelompok. Sudah ya kemarin ya? Ya, kita melanjutkan yang kemarin, kelompoknya silahkan berkumpul bersama dengan kelompok kalian. Silahkan. Ya, sudah? Yang stabil dan yang enggak stabil. Belum, bentar. Kita buka ini dulu aja, LKPD-nya dulu aja sebentar. Apa namanya? Istana Darinya dulu aja, jangan ke situ dulu. Ke Istana Darinya aja dulu. Oh, sudah dibuka ya tadi ya? Ya. Fluid itu. Ya sih, fluidnya itu dulu ya. Itu. Ya itu, nah. Ya itu ya sudah ya. Sudah ya, oke. Itu materinya. Nah, materinya bisa diunduh. Terus yang satunya lagi LKPD-nya. Sudah diunduh yang sebelah sana? Sudah. Bisa dibuka Istana Daringnya? Bisa? Ya, itu materinya. LKPD-nya sudah? Ya, mana LKPD-nya? Ya, yang pertemuan pertama aja dibuka. Ya, langsung unduh sudah. Oke. Sudah ya? Materinya sudah diunduh ya? Oke, selanjutnya LKPD-nya. LKPD-nya sudah dibuka. Nah, oke, anak-anak, seperti yang di tempatnya Bu Maya ya. Saya tak keluar dulu. Ya, udah seperti ini ya, ketemu ya Istana Daringnya ya. Di sini di Istana Daringnya ada materinya, yaitu sistem Koloid. Kemudian ada LKPD-nya, yang diunduh LKPD yang pertemuan pertama. Oke, sudah. Nanti akan muncul, nah seperti ini ya. Ini ya anak-anak ya. Nah, sekarang ada beberapa kegiatan yang ada di LKPD kalian, ya. Apalagi di sana nanti ada contohnya apa di sana anak-anak? Ada larutan, gula, kemudian ada susu, ada kopi. Nah, di situ nanti kalian mencoba untuk mengamati. Nah, di sini kalian bisa sambil apa? Mencari apa?
Nah, mencari literasinya ya, mencari kajian pustakanya bisa lewat dari internetnya sama buku kalian ya. Bisa dibuka halaman berapa itu ya tentang koloidnya, bab koloid. Kemudian silakan kalian isi ya. Terus kemudian apalagi anak-anak? Nah, di sini ya ada ciri-cirinya, silakan untuk didiskusikan bagaimana koloid itu, kemudian larutan itu atau suspensinya. Kemudian kalian tarik kesimpulannya seperti apa, dan di kegiatan kedua ada beberapa contoh gambar di sana ya. Kemudian nanti kalian mendiskusikan bersama kelompok kalian. Nah, yang fase terdispersinya zat padat atau gas atau cair ke dalam mediumnya apa, disebut sebagai jenis koloidnya apa. Gitu ya. Terus kemudian contohnya apa? Gitu ya. Nah, kemudian kalian simpulkan dari pertanyaan 1 sampai 8. Nah, nanti disiapkan 2 orang untuk presentasi. 2 kelompok aja untuk presentasi. Oke, bisa dilanjutkan bersama kelompoknya. Silahkan. Kalau ada yang kurang jelas, ingin ada yang ditanyakan, silahkan ya. Ayo segera didiskusikan sama temannya. Sudah lah. Ya. Gimana? Kertas saring setelah penyaringan. Tadi dilihat tadi di apa namanya? Coba. Yang tadi loh di apa? Yang sudah dibagikan tadi? Nah. Pertanyaan tadi apa coba? Oh iya. Ini aja, pakai yang ini aja. Yang larut Tapi dia tidak, istilahnya kan ada ciri-cirinya lagi kan? Iya. Nah, kalau larutan tadi itu apa, berapa fase, itu kan mempengaruhi. Nah. Kertas saring setelah penyaringan masa larut? Larut tidak larut itu. terlarut. Coba, ayo. Ininya loh. Nah, berarti ada residunya atau tidak? Kertas saring setelah penyaringan itu ada residunya atau tidak gitu maksudnya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang tanya? Gimana? Gimana? Nggak kelihatan. Ukuran partikelnya 10 pangkat min 7. Iya kan ada di materimu kan? Nah, tulis seperti itu aja. Yang sesuai dengan di buku kalian. Setelah kalian baca di buku kalian. Ya. Ya. Ya, gimana? Oh iya, pakai anu aja di bawahnya aja nggak apa-apa wes. Untuk kesimpulannya kayak gini.
Mana? Kesimpulannya sol padat. Ya, sebentar ya. Sol padat. Kesimpulannya yang pertama, apa namanya? Tadi yang pertama, kolom pertama apa? Koloid gitu kan? Coba di atasnya naik. Nah, jenis koloid sol padat. Nah, dikasih jenis koloid sol padat, terus terdiri dari fase apa? Transmisinya apa? Mediumnya gimana? Contohnya apa? Gitu ya. Kalau misalnya contohnya ada di gambar di atas, pakai gambar di atas saja nggak apa-apa, ya. Sebentar. Gimana? Kan tadi kan ada berapa fase? Nah, apa mungkin antara homogen dan heterogen gitu loh maksudnya. Jadi hampir sama kayak di Nah kan ini, kok di bukumu ini, nah tanpa homogen kalau yang di apa? Tadi kamu sempat ini kan lihat di materi yang lain. Iya. Nah, itu antara homogen Sama nah, heterogen dicampur terus jadi koloid. ya, kalau di buku ini kan tanpa homogen. Tapi kan di literasi yang lain kan antara homogen dan heterogen gitu loh. Ya, di tengah-tengahnya. Itu setelah kamu pakai yang di buku ini atau di literasi lain sebagai jawabannya. Ya. Sudah ada maksudnya ada di gambarnya, tapi kalau ditambahi lagi dari yang Boleh, silakan. Kalau seandainya di gambar tidak ada, ya. Kalau di gambar tidak ada, boleh cari yang lain. kalau di gambar ada tapi kayak ditambahi lagi. Boleh, silakan. Nah. Bisa. Ada yang ditanyakan? Dari beberapa literasi diambil satu aja nanti. Ya. Gimana? Ini aku kan dari beberapa referensi ada yang kayak gini. Satu aja yang dipakai. Satu aja yang dipakai. Jadi ini tidak perlu terus sama Tidak keruh gitu aja. jadi ini enggak usah ya. Enggak perlu itu. Satu aja. Kira-kira kamu lebih tepatnya, lebih enaknya menggunakan jawaban yang mana? Gini, itu kertas saring setelah penyaringan. Berarti di situ adalah residunya. Adakah residu di kertas saring? Ya. Tidak adanya juga dikasih Kenapa? dikasih keterangan ada residu atau tidaknya gitu juga enggak? Kalau ada residunya bagaimana? Gitu. Di situ kan tadi sudah ada tadi kayaknya. Coba dilihat lagi yang di materinya tadi. Kayaknya ada kan? Mana tadi? Bukan. Nah, ini kan. Tadi kan, nah, residu di kertas materinya itu kan ada kan? Nah, kira-kira kalau tadi kan justru pertanyaannya kertas saring setelah penyaringan, berarti kan residu di kertas saring maksudnya. Ada residunya enggak? Ada residu atau tidaknya di kertas saring enggak? Gitu loh. Ya, itu ada tuh materi ajarnya tuh. Ayo. Termasuk ke dalam golongan apa? Sampel dari larutan gula termasuk golongan apa? Apakah larutan? Apakah suspensi atau koloid? Berarti dicentang gitu. Bukan, ditulis. Ya, ditulis. Iya. Larutan gula, kertas saringnya setelah penyaringan ada residu enggak di sana? Larutan gula. Nah. Gimana kelompoknya Re? Ada yang ditanyakan? Apa? Oh ya, di situ nggak bisa ditulis ya kesimpulannya ya, terus di bawahnya aja ya.
waktu batu simpulan itu sebenarnya kayak emosi cair itu terbentuk dari batu. Tulisannya jangan emosi cair. Saya coba ke atas. Tadi soalnya atas lagi. Nah, di sini termasuk apa? Jenis koloid. Jadi nanti sebelum ditulis emosi cair berarti jenis koloid emosi cair. Dapat terbentuk dari ya, terus contohnya apa? Contohnya di LKPD-nya ada enggak? Nah, ada. Nanti kok bisa dikasih contoh tambahan selain yang di gambar itu. Baik. Ya, oke. Ya, silakan. Oh, jam tuh. Ya, mungkin ada yang ditanyakan lagi, anak-anak yang belum paham? Sudah? Yang kesimpulannya tidak bisa ditulis ya, ditulis di bawahnya aja. Iya. Oh ya, tolong perhatikan ya untuk nanti laporannya. Bu Maya sempat ini ya, kelupaan. Di bawahnya ditulis apa? Anggotanya nama kan di atas, tadi sudah tersedia. Apa yang kurang kira-kira? Kesimpulan kan sudah, masing-masing kegiatan. Daftar pustaka. Jadi kalian mengambil jawabannya itu dari sumber mana, gitu ya. Bawa sendiri aja enggak apa-apa. Apa? Ya nanti daftar pustakanya bisa kalian, terus di bawahnya aja sendiri. Ya. Bawa sendiri. Nah, seperti ini ya. Ya. Ini kalau Bu Maya tadi kan Bu Maya mengambil dari ini ya. Perhatikan, halo. Hai. Halo. Ya, di sini kan kalau Bu Maya nuliskannya kan seperti ini. Ini miliknya Bu Maya tadi pada saat membuat apa? Soal-soalnya. Nah, sekarang kalau jawaban kalian nanti ditulis seperti ini aja sudah ada, tinggal mengganti aja. Ya, jadi yang daftar pustakanya Bu Maya tadi ini bisa kalian apa? Kalian tindih, nggak apa-apa. Ya. Nah. Ya, diganti ya, boleh. Yang daftar pustakanya miliknya Bu Maya diganti dari hasil apa? Kajian kalian, literasi kalian ya.
Sudah. Ada lagi nggak yang ditanyakan? Ya tinggal contohnya aja itu apa di kopas gitu aja terus ganti namanya itu ya. Akhirnya kayaknya mau mati bisa. Besok soalnya tesnya juga nggak kuat. Jadi kalau saya edit di HP, Gimana? editnya di HP nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, nggak apa-apa. Nggak bawa charger ta? Lupa. Iya wes diganti aja. Daripada nanti mati langsung ya. Jangan lupa nanti, oh ya anak-anak, jangan lupa ya jawabannya nanti ditaruh di apa? Di flash disk ya. Di flash disk seperti biasa ya. Gak bisa lewat. Ya, kalau misalnya sudah selesai, anak-anak perhatikan ya, untuk pertemuan pertama ini, perhatikan kalau sudah selesai, kita nanti ada project untuk pertemuan berikutnya. Ya, kalau sudah selesai, silahkan kalian untuk menyiapkan persiapan alat dan bahan. Rencananya pertemuan yang kedua kita akan membuat ya, salah satu contoh dari apa? Koloid kita akan membuat es krim. Nah, sekarang jika pertemuan satu ini untuk pertemuan yang LKPD pertemuan ini sudah selesai, sebelum kita presentasikan, coba kalian bersama kelompoknya yang sudah selesai loh ya, istilahnya mempersiapkan alat dan bahan untuk pertemuan berikutnya, pembuatan es krim. Bisa kalian unduh, dibuka lagi sana daringnya. Ya, kalian unduh untuk LKPD yang kedua. Ya, kembali lagi ke istana daringnya untuk mengunduh LKPD yang kedua. Sudah? Nah, silakan kalian bahas alat dan bahannya yang akan dipersiapkan untuk apa? Untuk praktek atau pembuatan proyek minggu depan, ya. Ya, itu silakan ya. Ya, jika sudah selesai untuk pertemuan LKPD yang pertama, silakan untuk mengunduh LKPD pertemuan yang kedua bersama kelompoknya untuk mempersiapkan pembuatan proyek minggu depan. Ya, sudah diunduh untuk pertemuan yang kedua. Ya, sambil kalau sudah selesai silahkan dibahas ya. Yang dibawa besok minggu depan itu apa? Alat dan bahannya. Terus kemudian apa saja yang dipersiapkan. Ya. Sudah?
Iya, nanti kalau sudah selesai kita presentasikan, nanti tugas kalian diunggah ke Istana Daring ya. Yang KKPD yang kedua sudah di-download? Alif Intan di Junarko. Ya, sambil didiskusikan ya anak-anak ya. Untuk pertemuan berikutnya ya. Siapa yang membawa alat ini gitu ya. Ya, kalian sudah mengunduh yang ini ya, anak-anak ya, perhatikan. Ya, kita mendiskusikan bersama kelompok kalian. Ya, bersama kelompok kalian tentang proyek kalian nanti, salah satunya yaitu apa? Pembuatan es krim. Ya. Nah, nanti kalian mendiskusikan bersama teman satu kelompok ya. Dalam proses pembuatannya, yang jelas jadwalnya kita minggu depan, ya kan? Bahan dan alatnya sudah dipersiapkan, silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Pembagian kerjanya, ya, ini sudah ada. Nah, tinggal nanti pada saat penilaiannya nanti, Bu Maya akan menilai tentang tekstur dari es krimnya, apakah lembut ataukah kasar. Kalau lembut ya bagus nanti nilainya. Kalau kasar ya agak kurang bagus ya. Kemudian sama cita rasanya. Ya. Sesuai dengan kalian membuat es krim. Mungkin es krimnya dibuat rasa apa? Apakah sesuai dengan rasa yang akan kalian sajikan nanti? Ya. Pengennya es krim rasa durian, tapi kok rasanya kok nanas gitu kan lucu. Jauh ya. Nah, jauh. Pengennya es krim rasa stroberi, tapi kok rasanya buah naga gitu kan. Nah, itu kan nanti tidak sesuai ya. Nah, nanti hasil diskusi praktikumnya silakan kalian buat di sini. Ya. Hasilnya bagaimana pembahasannya. Ya. Kemudian kesimpulannya. Nah, kesimpulannya salah satunya es krim itu sistem koloid yang bagaimana? Dari fase terdispersi apa, medium pendispersinya apa. Gitu ya. Oke. Silahkan untuk didiskusikan untuk pertemuan yang kedua. Tapi nanti kita akan membahas untuk yang pertemuan yang pertama yang tadi ya. Sambil dikerjakan pertemuan satunya juga didiskusikan untuk persiapan pertemuan yang kedua, yaitu proyek kalian nanti untuk pembuatan es krim. Silakan dilanjut. Iya. Hasil es krimnya itu kasar sama bagus. Itu Dari susunya biasanya sambil pemutarannya. Nanti kalau itu kan ada nanti di sana. Ya, biasanya dari bahannya. Ya, bahannya. Lebih baik nanti kalau misalnya buah ya jangan jangan yang dipotong-potong, mungkin lebih bagus dihaluskan atau di blender gitu. Biasanya nanti membuat lebih halus gitu ya. kalau susu cair itu kan bentuknya cair, kalau susu bubuk nanti pakai air. Ya, tetap harus dilarutkan dulu kalau pakai susu bubuk ya. Jika ada yang akan ditanyakan untuk persiapan pertemuan dalam proyek pembuatan es krim, silahkan. Gimana? Ya, pakai cup aja. Ya, pakai cup aja. Iya.
Kalau misalnya kalian ada rasa apa? Katakanlah buah ya. Lebih baik buahnya itu boleh sarinya atau boleh dengan ampasnya. Karena nanti kalau es totong, ya es totong itu kan kayaknya teksturnya agak keras. Ya. Coba, ayo, ini ada temennya yang bertanya. Yo. Ya, ada temennya yang bertanya, gimana? Penyebab es krimnya jadi kasar biasanya terbuat dari bahan istilahnya bahan dasarnya. Sama nanti toppingnya, ya itu harus dihaluskan aja biar nggak kasar. Ya, kalau bisa bikin buahnya yang musiman aja ya. Ya. Musiman sekarang lagi musim durian loh ya. Musimnya sekarang lagi musim durian loh ya. Ada yang ditanyakan dari kelompok sini? Persiapan untuk pembuatan proyeknya? Kalengnya apa-apanya sudah paham? Kan dipancing-pancing. Coba dilihat dulu, sudah dibuka belum LKPD-nya? Pakai kaleng biskuit, ya dari apa? Aluminium itu loh ya, dari iya kayak baskom besar, ya kayak baskom besar. Ya. Jadi itu di kalengnya itu buat adonannya itu. Ya, kayaknya itu dibuat campurannya dari apa? Susu ya di situ nanti terus diputar. Ya. Ada yang tanyakan persiapan pertemuan yang kedua? Kelompok lain? Mungkin ada yang tanyakan persiapan pertemuan yang kedua? Susunya itu nanti harus putih, terus habis itu kan Terserah, up to you. Kami mau suka susu yang putih, apa yang coklat, apa yang kalau strawberry. susunya coklat, nanti kalau kasih buah nanti Ya, kalau ada buahnya lebih baik vanila. Nah, vanila. Atau mungkin kalau misalnya pengen es krimnya rasa coklat dengan buah, tapi buahnya dibuat manis boleh. Jadi enggak nyampur. Ya, kepingannya coklat. nanti itu kan jusnya itu kan otomatis dia kental gitu ya Bu. Dan nanti itu nggak apa-apa, maksudnya susunya kan cair terus kan nanti Nanti kan diputar. Kan nyampur jadi satu nanti. maksudnya nggak mempengaruhi gitu. Tidak. Coba sambil anak-anak perhatikan ya, kalau seandainya kalian masih di dalam pikiran kalian masih sedikit agak bingung tentang pembuatan es krim, sudah saya sisipkan kan ya link YouTube-nya pembuatan. Ya, biar kalian ada punya punya ini ya, punya istilahnya gambaran gitu ya. Iya. Ya, manual. Paling tidak gini, anak perhatikan ya. Kalau yang sudah saya sampaikan itu diputar sekitar 2 menit, kemudian dibuka. Nah, dibuka pasti nanti di sekitar kaleng. Nah, itu kan sudah akan mengkristal. Nah, itu dikerok, betul, dikerok dijadikan satu dengan yang masih belum jadi. Nah, sudah selesai dikerok, putar lagi selama 2 menit atau 5 menit lah. Ya, 5 menitan lah. Buka lagi sampai benar-benar ketika kalian kalian ambil gitu sudah benar-benar jadi es krimnya gitu. Ya. Ya. Kalau ada rasa-rasa berarti susunya yang apa? Vanila. Ya. Kalau sudah rasa coklat khawatir rasa buahnya tidak ini ya. Khawatir nanti ketika dirasakan loh, katanya rasa apa tadi? Rasa strawberry, kok jadi rasa buah naga gitu kan? Seumpama itu nanti pakai yang susu yang jadi rasanya gitu bisa boleh nggak? Jangan. Nanti akan mematikan buahnya yang akan. Nggak pakai buah. Jadi yang langsung susu yang
jadi ada rasanya gitu. Kayak kimori hasilnya gitu. Oh gitu. Boleh, terserah. Lebih sini. Boleh, terserah. Pakainya topping. Pakai topping aja. Monggo. Ya. Pokoknya nanti kan jadinya kita akan membuat salah satu apa? Tipe koloidnya kan ya, contohnya es krim. Nah, dengan cara apa? Mungkin ada rasa buahnya atau apa gitu ya. Ya, kurang 5 menit lagi ya, kita nanti akan persiapan untuk presentasi dari LKPD-nya hari ini. Sudah? Tinggal kesimpulan. Untuk potong ini. Ya, ini enggak bisa dipakai ini, Mbak. Kesimpulannya di bawah aja enggak apa-apa. Nah, di bawahnya daftar pustaka. Tadi Bu Maya ngomong tadi enggak diperhatikan berarti tadi. Habis lo nanti itu casnya. Hah? Kenapa? Persiapan sudah matang ya buat pertemuan selanjutnya ya. Asal siap makan, ya sama siap prosesnya nih ya. Ya, waktunya tinggal 1 menit lagi. Yuk, 1 menit lagi. Persiapan untuk presentasi ya. Untuk yang kegiatan pertama, kira-kira siapa yang akan presentasi? Siapa? Siapa? Saya kademen tadi Alif. Ya sudah, kelompoknya di Alif bisa presentasi. Tepuk tangan. Ya.
Jangan lupa flash disknya ya. Jangan lupa flash disknya ya. Ya, untuk apa? Untuk yangnya sudah? Bisa? Yuk, kelompoknya di Alif sudah ready belum? Yang mau maju? Untuk nanti kegiatan keduanya siapa? Kegiatan keduanya siapa? Kegiatan keduanya siapa? Sini Bu, pojok kanan. Ya wes, kelompoknya di Ebon nanti ya. Oke, kelompoknya di Alif sudah ready? Error? Kenapa? Hah? Salah ngeset. Hilang? Ya wes, tinggal aja dulu diskusinya untuk di Alif. Kelompoknya siapa yang maju kegiatan pertama? Punya di Alif? Ya, maju ya wes dia Reha. Potong dia. Ya, Mas Direhan aja kelompoknya, silakan maju ya. Nge-save-nya error. Tidak apa-apa. Di copy aja dulu di flash disk ya. Pakai laptopnya di depan aja. Ya, daripada nanti salah hapus, salah habis. Persiapan untuk diskusi yang kegiatan yang kedua, tadi siapa? Di Evon ya? Sudah ready, sudah ditaruh di flashnya? Udah hilang? Ya itulah ya, kalau ketemu. Oh, Derehan ya wes, biar kelompoknya di Alif dulu ya, oke. Oh, Dide. Ayo tepuk tangan buat kelompoknya di Alif yang tadi hampir mutung tadi. Ya, silakan maju kalau sudah. Ya, bisa stres ya nyimpannya enggak di tempatnya gitu, nyarinya sulit ya. Sudah disimpan? Ya, yuk silakan dibawa ke depan. Ya, 2 orang ya, yang maju 2 orang ya. 2 orang atau 3 orang yang mau maju, satunya yang mau operasikan. Ya wes, maju. Silakan yang mau operasikan. Oke. Ya, tolong untuk kelompok yang lain. Halo. Ya,
Tolong diperhatikan sambil jawaban dari kalian dicek. Ya, kita bahas bersama-sama untuk yang kegiatan 1. Ya, di LKPD pertemuan yang pertama. Oke, silahkan kelompoknya di Alif, jangan mutung ya. Hitung mereka. Pakai 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan jawaban dari diskusi tentang koloid. Koloid. Mohon maaf typo. Salah Bu, maaf. Dari masih Nah, oke. Jadi dari contoh larutan di atas yaitu 10 gram gula, 10 gram susu, dan 10 gram kopi. Istilah tabel dapat diamati aspek-aspeknya, yaitu yang pertama, larutan gula yang sebelum disaring itu tetap bening. Kalau yang larutan susu itu keruh, dan larutan kopi itu juga keruh. Untuk yang kedua yaitu kertas saring setelah penyaringan atau residunya. Untuk yang larutan gula itu tidak ada residu di kertas penyaringnya. Terus kalau yang larutan susu itu juga tidak ada. Kalau yang di kopi itu ada residunya. Dan yang ketiga yaitu dari ciri-ciri di atas dapat dimasukkan dalam perbedaan yang sudah dibahas tadi, yaitu yang pertama larutan gula masuk ke jenis larutan, kalau yang larutan susu masuk ke koloid, dan yang larutan kopi masuk ke suspensi. Ya, dari sini kira-kira ada yang berbeda tidak sebelum kita masuk ke yang berikutnya? Sama ya, jadi untuk yang naik-naik dulu, naik-naik dulu. Ya, ini tadi sama ya jawaban dari kelompok yang lain ya. Kalau larutan gula agak naik sedikit aja, biar gambarnya kelihatan. Ya, itu larutan gulanya seperti itu, susu seperti itu, dan kopi seperti itu. Sehingga di tabel berikutnya silahkan. Ya, kebanteran. Nah, di sini tabel ini dari diskusi dari kelompoknya siapa? Alif dan teman-temannya. Nah, ini ketika sebelum disaring untuk larutan gulanya bening, sama ya. Untuk yang larutan susu keruh. Ya. Kemudian untuk larutan kopi juga keruh. Kemudian setelah disaring di kertas penyaringannya tidak ada residu untuk yang gula, larutan gula. Yang susu juga tidak ada. Kemudian yang kopi ada. Sedangkan gula ini termasuk ke dalam larutan, jenis larutan. Kalau yang susu jenis koloid. Sedangkan yang kopi sama ya. Oke, dilanjutkan. Di sini aspek yang dapat diamati dari ketiga jenis larutan tadi, yakni yang pertama ukuran partikel. Untuk ukuran partikel larutan berkisar antara kurang dari 10 pangkat min 7 cm. Pada koloid berukuran 10 pangkat min 7 sampai 10 pangkat min 5 cm. Sedangkan pada suspensi lebih dari 10 pangkat min 5 cm. Pada jenis campurannya, larutan merupakan jenis campuran homogen. Sedangkan koloid yakni antara homogen dan heterogen, sedangkan suspensi yakni larutan heterogen. Untuk larutan memiliki fase 1, koloid 2, tapi bila dilihat dengan mikroskop ultra. Yang kemudian suspensi juga memiliki fase 2. Jika dibiarkan,
larutan akan jadi jernih, kemudian koloid akan jadi keruh tanpa endapan, sedangkan suspensi keruh namun ada endapannya. Untuk larutan sendiri, ini tidak dapat disaring ya. Terus untuk koloid itu dapat disaring namun dengan kertas saring ultra. Untuk suspensi dapat disaring walau hanya dengan saringan yang biasa. Selanjutnya untuk kesimpulan, larutan dapat diartikan bahwa salah satu jenis cairan homogen yang dibiarkan akan tetap jernih dan tidak dapat disaring. Kalau yang koloid yaitu salah satu jenis cairan antara campuran homogen dan heterogen yang dibiarkan menjadi keruh namun tidak ada endapannya dan dapat disaring hanya dengan kertas saring ultra. Untuk yang suspensi yaitu salah satu cairan heterogen yang dibiarkan akan menjadi keruh dan ada endapannya, juga bisa disaring. Untuk kesimpulan dari kelompoknya di Alif dan teman-temannya, di sini dari pengamatannya kalau menurut kelompoknya di Alif atau kelompok berapa ini? Ya, kelompok 2 bahwa kesimpulan untuk larutan itu merupakan apa? Jenis cairan yang bersifat homogen, ya, jika dibiarkan juga akan tetap apa? Jernih dan tidak dapat disaring berdasarkan jawaban yang di atasnya tadi ya. Kemudian untuk koloid merupakan salah satu jenis cairan di antara homogen dan heterogen. Nah, jika dibiarkan menjadi keruh tanpa endapan dan dapat disaring menggunakan kertas saring ultra. Kemudian sedangkan suspensi, nah ini merupakan salah satu cairan yang campur atau heterogen ya. Jika dibiarkan akan keruh dan memiliki endapan dan dapat disaring. Mungkin ada kelompok lain yang jawabannya berbeda. Ya, kelompoknya Rehan. Maju. Ya, silakan. Ya, ditaruh kelompok di saya agak berbeda dengan kelompoknya kelompok dua. Jadi kalau kelompok saya itu untuk ukuran partikelnya, yang bagian larutan itu kurang dari 1 nanometer. Terus yang untuk koloid itu kalau untuk diameter partikelnya itu 1 nanometer kurang dari diameter kurang dari 100 nanometer. Itu yang ketiga itu suspensinya, diameter partikelnya itu lebih dari 100 nanometer. Gitu. Nah, di sini perbedaannya dari kelompoknya di Alif menggunakan satuan sentimeter. Kalau punya pilihan menggunakan satuan nanometer. Intinya hampir sama. Jadi sama saja ya Bu, bisa ditulis nanometer. Literasinya yang diambil yang mana? Iya. Jadi Tadi diambil literasinya apa? Apa? Panggil bukunya kimia kita. PKS maksudnya buku kimianya kita, maksudnya yang kita yang kalian beli gitu loh, maksudnya di paket yang kalian bawa gitu loh. Iya. Kalau punya di Rehan menggunakan Dari apa? Ya apa pendapat kita aja Bu, terus saya cocokkan di Google ternyata ketemunya gitu. searchingnya di Internet ya. Ya, intinya hampir sama deh, cuma berbeda. Berbeda satuan. Satuannya saja. Tapi yang lainnya sama kan? Sama Bu. Sama. Ya nggak apa-apa. Jadi berbeda pada Satuan. satuannya. Yang satunya pakai nano, yang satunya pakai Sentimeter. Iya, nggak apa-apa. Sama saja. Sama saja. Terima kasih. Iya, tepuk tangan buat kelompoknya Rehan. Ya, tidak apa-apa, kita saling apa? Saling bertukar pendapat. Nah, disinilah tugasnya apa? Fungsinya dari apa? Diskusi. Ya, berarti berbeda dari literasinya, tapi intinya apa? Sama. Ada lagi kelompok lain yang berbeda selain kelompoknya Rehan? Sama? Sama. Oke, silahkan ditutup aja. Ada yang bertanya? Oh, enggak ada. Silakan ditutup kalau sudah selesai. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri plus kelompoknya Alif. Ya.
Ya, sudah pas semua ya jawabannya. Ya, sedikit ada perbedaan di satuan, tidak apa-apa. Selanjutnya untuk yang kegiatan ke berapa tadi? Kedua ya. Tadi kegiatan pertama, kelompoknya siapa tadi yang maju? Oh ya, kelompoknya De Ivon, silahkan. Ya, untuk kegiatan yang kedua yang akan maju kelompoknya siapa? Nah, kelompoknya Dek Ivon sama Melani. Ya, silakan Dek. Sudah ya flash disknya ya, siap ya? Ya, oke. Ini Iki gak? Sendi. Oke, boleh. ya, jangan salah temen-temen. Ya, bisa nanti dijelaskan aja ya mulai dari pelan-pelan aja. Mulai dari gambar kegiatan 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami, yaitu jenis-jenis dari koloid. Untuk jenis-jenis dari koloid, itu terbagi menjadi 8. Yang pertama, jenis koloid sol padat yang memiliki fase terdispersi padat dan medium pendispersi padat. Contohnya batu rubi, tanah, permata, dan kaca berwarna. Nah, untuk yang apa itu? Yang tadi ya jenis sol padat yang itu kaca berwarna. Nah, yang ini. Itu contoh dari sol padat. Yang kedua yaitu sol cair dengan fase terdispersi padat dan medium pendispersi cair. Contohnya sol emas, tinta, dan cat. Nah, seperti itu contoh dari sol cair. Untuk yang ketiga, jenis koloid aerosol padat dengan fase terdispersi padat dan medium pendispersi gas. Contohnya debu, asap rokok, dan asap. Nah, itu contohnya. Untuk yang keempat, yaitu aerosol cair dengan fase terdispersi cair dan medium pendispersi gas. Contohnya kabut, awan, dan hairspray. Untuk gambarnya yang aerosol cair, contohnya itu awan. Untuk yang kelima, yaitu emulsi padat dengan fase terdispersi cair dan medium pendispersi padat. Contohnya mentega, keju, jelly, dan mutiara. Nah, itu contohnya. Untuk mutiaranya itu mutiara yang biasanya digunakan untuk memasak gitu ya. Lalu mutiara yang biasanya dipakai untuk bubur gitu. Yang warna merah-merah gitu. Untuk yang keenam yaitu emulsi cair dengan fase terdispersi cair dan medium pendispersi cair. Contohnya susu, minyak, mayones, dan es krim. Nah, di sini tidak ada gambarnya. Ya, nanti es krimnya nanti apa? Persiapan ya? Iya. Untuk apa? Kalau Berikutnya ya, kita membuat apa? es krim. Lalu untuk yang ketujuh yaitu busa padat dengan fase terdispersi gas dan medium pendispersi padat.
Contohnya marshmallow, spons, batu apung, dan styrofoam. Nah, itu contohnya. Untuk yang terakhir, yaitu busa cair dengan fase terdispersi gas dan medium pendispersi cair. Contohnya krim kocok, busa sabun, dan krim cukur. Nah, itu contohnya busa cair. Nah, itu. Jadi dapat ditarik kesimpulan. Ya, bisa dibesarkan ya itu ya. Itu tulisannya sangat kecil sekali. Yang belakang kelihatan enggak itu? Maaf. Oh iya. Pon, piye tuh, Pon? Kurang besar. Pon. Hop. Ketok. Maka kesimpulan yang kita ambil yang pertama ada jenis kolloid sol padat terdiri dari fase terdispersi padat dan medium pendispersi padat. Contohnya tadi ada batu rubi, tanah berwarna, dan kaca berwarna. Yang kedua ada jenis kolloid sol cair terdiri dari fase terdispersi padat dan medium pendispersi cair. Contohnya ada sol emas, cat, dan tinta. 3 ada jenis kolloid aerosol padat terdiri dari fase terdispersi padat dan medium pendispersi gas. Contohnya ada debu, asap rokok, dan asap. Keempat, ada jenis kolloid aerosol cair terdiri dari fase terdispersi cair dan medium pendispersi gas. Contohnya ada kabut, awan, dan hairspray. Yang kelima, ada jenis kolloid emulsi padat terdiri dari fase terdispersi cair dan medium pendispersi padat. Contohnya ada mentega, keju, jelly, dan mutiara. Yang keenam ada jenis kolloid emulsi cair terdiri dari fase terdispersi cair dan medium pendispersi cair. Contohnya ada susu, minyak, mayonaise, dan es krim. 7 ada jenis kolloid busa padat terdiri dari fase terdispersi gas dan medium pendispersi padat. Contohnya marshmallow, spons, batu apung, dan styrofoam. Yang terakhir ada jenis kolloid busa cair terdiri dari fase terdispersi gas dan medium pendispersi cair. Contohnya ada krim kocok, busa sabun, dan krim cukur. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Bila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Tidak ada? Tidak ada. Ya. Tadi dari kelompoknya Deivon sama Melani dan teman-temannya. Tadi sudah dijelaskan contoh dari 8 apa anak-anak? Jenis kolloid dari mulai sol sampai dengan busa. Dari kelompok yang lain kira-kira ada yang berbeda? Sama ya, cuma mungkin contohnya saja yang berbeda atau mungkin juga ada yang sama. Oke, ini nggak ada yang ditanyakan, sudah jelas? Ya, bisa ditutup kelompoknya Ivon. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat contohnya. Ya, itu tadi ya kita sudah melaksanakan pembelajaran tentang sistem kolloid mulai dari yang pertama tadi apa? Anak-anak kegiatannya tadi? Apa tadi? Ya. Membedakan antara larutan, kemudian kolloid dan suspensi ya, yang sudah tadi yang maju tadi kelompoknya siapa? Alif ya sudah, walaupun tadi ada sedikit berbeda ya tadi ya. Ada yang bertanya temannya tadi ada sedikit berbeda tentang apa? Ukurannya, tapi sama saja, yang satunya menggunakan nanometer, yang satunya menggunakan sentimeter. Intinya hampir sama. Jadi kita sudah belajar tentang perbedaan antara larutan gula, larutan, kemudian kolloid dan suspensi. Tadi di kegiatan pertama disediakan tadi apa? Ada gula, kemudian ada susu, ada kopi. Suruh memasukkan, kira-kira berada di
sampel yang mana gitu ya. Tadi kalau yang gula sebelum disaring jernih ya. Kemudian setelah disaring kertas saringnya juga apa? Jernih juga, tidak ada residunya. Jadi kalau bersih seperti itu, jernih seperti itu, tidak ada residu berarti tergolong larutan. Kemudian tadi yang susu tadi sebelum disaring keruh ya. Kemudian setelah disaring di kertas penyaringnya ada residu enggak? Tidak ada. Kalau kita melihat dengan kertas penyaring apa? Ultra terlihat ya. Ya, jadi sangat kecil sekali. Kemudian kira-kira tergolong pada sampel apa? Susu tadi. Koloid. Ya. Kemudian yang kopi tadi setelah kita sebelum disaring keruh. Ya. Setelah disaring di kertas penyaringnya terdapat residu. Nah, berarti termasuk ke dalam suspensi. Nah, dari situ kalian bisa menjelaskan dari ketiga itu ya, perbedaannya apa saja. Nah, tadi ada ukuran partikelnya, kemudian jenis campurannya kalau larutan. Apa anak-anak? Campurannya apa? Heterogen atau homogen? Homogen. Kalau yang koloid tampak homogen. Berarti antara homogen dan heterogen. Kemudian kalau suspensi heterogen. Karena tadi kelihatan ya perbedaannya ya. Kemudian fasenya untuk larutannya satu. Kalau yang koloid dua. Suspensi juga dua. Jika dibiarkan dalam arti setelah disaring, nah kira-kira larutannya stabil enggak? Ya, termasuk stabil. Ya, stabil karena dia tidak ada perubahan baik disaring maupun sebelum disaring maupun setelah disaring. Nah, untuk yang koloid stabil atau tidak? Nah, kan tetap ada perbedaannya ketika disaring sama tidak. Ketika dibiarkan lagi nanti dia akan apa? Mengendap kembali anak-anak. Ya, berarti dia termasuk tidak stabil. Yang suspensi juga demikian, sama tidak stabil. Nah, untuk yang larutan kira-kira dapat disaring enggak? Tidak. Tidak. Untuk yang koloid dapat tapi menggunakan kertas penyaring yang ultra. Kalau yang suspensi dapat. Nah, di sini kalian sudah bisa menyimpulkan tadi ya, mulai dari ukurannya, jenis campurannya, kemudian fasenya bagaimana, jika dibiarkan bagaimana, apakah bisa disaring atau tidak, kalian tadi bisa menyimpulkan. Nah, contohnya tadi apa anak-anak yang larutan tadi? Larutan gula. Selain larutan gula apa? Larutan garam. Larutan garam, selain larutan garam? Air sirup. Ya, air sirup ya. Kemudian kalau contohnya koloid? Susu. Apalagi? Es krim. Apalagi? Ya, tadi ya yang 8 jenis koloid tadi ya. Ya, ada apa tadi ya? Gelas kaca berwarna, debu ya, banyak sekali untuk yang koloid ya. Kemudian termasuk yang di kehidupan kita yang nyata kabut kalau pada saat malam hari hujan deras gitu ya, pagi hari kita melihat enggak kelihatan gitu kan ya. Atau mungkin yang sangat sering sekali kita laksanakan, bukan kita laksanakan ya, masyarakat mesti apa? Selain asap rokok apa? Selain asap kendaraan bermotor apa? Pembakaran apa? Nah, itu dia ya, banyak sekali warga kita yang katakanlah kesadarannya tentang lingkungan hidupnya kurang, akhirnya sampahnya dibakar. Selain asapnya yang mengganggu kita juga apa? Polusi juga baunya luar biasa, ya kan ya. Nah, suspensi tadi contohnya apa? Kopi. Nah, selain kopi, bukan kopi aja loh ya, tapi apa? Kopi dengan air. Lah kalau kopi aja ya jelas itu bukan contohnya apa? Suspensi ya, berarti antara kopi dengan air. Kan terjadi dua apa? Fase kan ya, campurannya heterogen. Kalau disaring jelas. Terus selain air dengan kopi apa lagi? Air dengan pasir. Terus apa lagi? Air dengan minyak. Nah, itu karena bisa apa?
dibedakan ya. Nah, itu tadi. Nah, kalian sudah bisa membedakan antara apa anak-anak larutan, kemudian koloid, kemudian apa lagi? Suspensi. Nah, tadi di kegiatan kedua, nah kalian sudah bisa mengelompokkan ya, mengelompokkan jenis-jenis apa? Koloid. Nah, tadi ada apa ini? Santan ya. Kemudian ada apa yang tadi? Asap kabut. Kabut ini ya. Kabut. Kalau seperti ini kita masih ambigu ya antara kabut atau asap. Kalau kabut nggak kelihatan basah jalannya ya. Kalau asap tidak kelihatan apa? Pembakarannya gitu loh kan. Biasanya kalau asap kelihatan oh ini ada pembakaran apa hutan atau apa gitu kan ya. Jadi bingung antara asap atau kabut. Kemudian ini apa anak-anak? Awan. Ada awan. Terus ini apa? Ini apa? Iya, ini apa? Cat. Ini apa? Keju. Yang terakhir? Nah, dari ini tadi kalian disuruh mengelompokkan. Nah, tadi walaupun tadi ada yang tidak terdapat ya. Nah, jadi ada yang fase terdispersinya padat dalam medium padat. Apa tadi contohnya? Sol padat. Sol padat apa itu? Kaca berwarna. Terus misalnya padat dengan dalam medium cair. Apa contoh? Apa namanya? Sol cair. Nama contohnya apa? Tinta. Terus kemudian ada air, ya fasenya air dalam medium air namanya apa? Ayo sambil dibuka bukunya. Cair dalam cair. Cair dalam cair, ayo dicek lagi ya. Dicek lagi. Dicek lagi, ayo. Cair, fasenya cair, fase terdispersinya cair dalam medium cair. Apa contohnya? Apa jenis kulitnya namanya apa? Apa? Di buku kalian tadi ada itu, di halaman terakhir kalau tidak salah. Ya. Cair dalam cair, ayo. Bang kita nanti akan melaksanakan apa loh? Iya, kita akan melaksanakan buat pertemuan berikutnya ya, cair fase terdispersinya cair dalam medium pendispersinya cair, maka jenis koloidnya apa? Emosi cair. Contohnya apa tadi? Es krim itu ya. Jadi kalian sudah bisa mengelompokkan jenis-jenis koloid ada berapa? 8. Tadi sudah disampaikan oleh teman kalian. Sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah cukup jelas ya? Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi koloid ini? Senang. Ngantuk? Alhamdulillah kalau nggak ngantuk, wah luar biasa ini 11 IPA 6. Tepuk tangan, siang-siang masih bersemangat dalam apa? Belajar kimia ya. Oke, jika misalnya kalian tidak ada yang ditanyakan, jangan lupa ya